Tidak perlu pandai, cukup waras. Jadi kita tahu diri. Jangan mau dicekoki narasi orang-orang sempalan yang tidak jelas, yang menabrak semua orang. Dengan didoktrin itu kan ucapan ulama. Kita minta dalil Quran, minta dalil hadis. Si goblok, memang Quran dan hadis menjadi dalil itu. Bagaimana caranya kalau nggak melalui ucapan ulama? Tidak pernah ada Quran hadis itu menjadi dalil, kecuali ada ulama yang mengatakan itu dalilnya, ini dalilnya. Nggak perlu susah-susah ini. Waras ya, waras. Allahumma dina. Ya memang hidayah itu penting ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran dan melihat sesuatu yang benar itu sebagai kebenaran. Nggak mudah tertipu. Ya saya paham kalian kan juga susah untuk mentelaah pembicaraan yang berat. Ya gimana mentelaah yang tidak punya perangkat? Ya kan? Mau mengukur kualitas ini baterai yang mana yang lebih bagus, nggak ngerti baterai. Mau mengukur ini air pH-nya berapa, kandungannya ini pH-nya berapa, nggak punya alat ukur. Akhirnya kalian lihat, oh kok jernih, gitu aja kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kamu maulidan, kamu tidak maulidan, saya doakan semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Ada pertanyaan atau mungkin sanggahan dari seorang komentator. Saya tidak tahu pasti dia ini pihak mana. Tetapi dia seolah-olah protes karena saya menyebutnya itu dalil dari ulama. Sementara mungkin dipahami dia itu dalil itu adalah Quran dan Sunnah. Ada kesalahpahaman fatal di kalangan kawan-kawan Salafi Wahabi ini mungkin ya, dalam memahami dalil. Ketika ulama mengatakan ada dalilnya, berarti ulama itu imam menyebut Quran, imam menyebut hadis, imam menyebut ijma, imam menyebut qiyas, karena itulah dalil dalam agama. Ketika Al-Quran menjadi dalil, itu ulama yang memposisikan sebagai dalil. Nggak pernah Al-Quran itu mengatakan hadza dalilun. Nggak ada. Hadis Nabi ketika dijadikan dalil tentang sebuah hukum, tidak pernah Nabi mengatakan wa hadza dalilun. Nggak ada, Pak. Jadi kalau sudah bicara dalil, ini sudah bicara apa yang dilakukan oleh ulama. Maka saya bilang dalil itu dari ulama. Dibuat dari apa? Baru dari Al-Quran, hadis. Saya kasih contoh misalnya. Fa'tabiru ya ulil albab. Kamu tahunya itu kan ayat kita harus mengambil ibroh, mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa. Kalau ulama usul menjadikan itu dalil kewajiban qiyas kepada para mujtahid ketika tidak menemukan nas tentang hukum. Siapa yang mengatakan fa'tabiru itu dalil qiyas? Ya ulama, bukan Nabi. Bukan Allah juga. Tidak pernah ada dalam Al-Quran itu dalil hadza dalilul qiyas. Nggak ada. Atau perintah qiyaslah. Nggak ada begitu. Dalil hadis Nabi yang menjadi penguat bahwasannya qiyas adalah hujjah dalam agama. Ketika ikrar apa yang dijawabkan oleh Mu'adz bin Jabal. Bagaimana Anda menghukumi sesuatu? Saya cari di Al-Quran. Bagaimana kalau tidak ada? Saya cari di As-Sunnah. Bagaimana kalau tidak ada? Ajtahidu ra'yi. Saya akan berijtihad. Jawaban Nabi, asobtah. Kamu benar. Ikrar Nabi, persetujuan Nabi dengan ijtihadnya Mu'adz bin Jabal, itu oleh ulama dijadikan dalil sebagai bolehnya atau bahkan harusnya qiyas. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan peristiwa yang ingin dihukumi. Contohnya zakat beras. Itu qiyas, Pak. Kamu mau cari dalilnya Nabi zakat pakai beras? Nggak ada. Cari dalilnya Al-Quran zakat pakai beras? Nggak ada. Lalu beras makanan pokok disamakan dengan kurma makanan pokok. Oh berarti beras boleh. Itu qiyas. Dalilnya qiyas apa? Apa Nabi yang mengatakan lakukanlah qiyas? Nggak ada. Ini yang pokok dalam agama saja. Kamu paham bahwa yang menjadikan satu teks menjadi dalil itu ulama. Bukan Nabi yang mengatakan itu dalilnya. Makanya bisa berbeda-beda satu teks ulama berbeda-beda. Baca Fatihah itu kalau Syafi'iyah wajib. Dalilnya la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Madzhab Hanafiyah sunnah. Dalilnya itu juga sama. Mikir ya. Makanya kalau sudah ulama bilang maulid ada dalilnya, sudah tidak usah diingkari. Nggak layak kamu mengingkari. Karena mereka lebih paham.
apa itu dalil dan lebih paham bagaimana mengistimbat hukum. Kalau Imam Syafi'i bilang bahwa kullu ma uhdisa itu dorbani, janganlah kau, itu kan ucapan Imam Syafi'i bukan dalil. Itu gobloknya luar biasa. Luar biasa. Dikiranya Imam Syafi'i itu mengada-ngada. Dikiranya Imam Syafi'i itu ngomong asal japrak ya, asal jeplak seperti kebiasaan ustaz-ustaz kalian itu ya. Imam Syafi'i itu menyampaikan itu setelah ittila. Sudah memperhatikan keadaan-keadaan, memperhatikan tingkah laku para sahabat, memperhatikan ucapan-ucapan mereka, maka menyimpulkan. Itu Pak ya, Islam ini dibangun dengan rapi, dirusak oleh segelintir orang yang dalil itu kitab dan sunnah. Saya tanya, siapa yang memposisikan kitab dan sunnah sebagai dalil? Apa Al-Quran yang ngomong, ini dalilnya itu? Nggak pernah ada. Kamu mau cari dalil wajibnya sholat, mana ada Al-Quran yang bilang, hada dalil wujubis sholat? Nggak ada. Hadis Nabi, hada dalilu wujubi zakah, nggak ada. Ulama, maka disebut dengan istimbat. Artinya, kalau kamu tidak paham permasalahan seperti ini, kamu rancu berpikirnya. Dipikirnya dalil itu, Al-Quran itu menjadi dalil dengan sendirinya gitu. Jadi kamu baca, oh ini dalilnya. Seolah-olah Al-Quran itu menjelaskan bahwa dia adalah dalil. Enggak Pak, enggak begitu. Hadis juga enggak begitu. Efek dari orang-orang yang seolah-olah yes ya, mau melangkahi ini semua, ikut Quran, ikut sunnah, salah satunya contoh ulama kalian berfatwa bahwasanya kalau orang sholat di depannya lewat anjing atau lewat perempuan atau lewat himar batal. Ini fatwa menyelisihi 4 ulama madhab, menyelisihi 4 ulama masa terbaik karena tabi'in. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Hanafi itu tidak ada yang berfatwa begitu. Hadisnya memang iya, batal kalau ada sholat orang lewat 3 hal itu. Tetapi Imam Ahmad melihat ada hadis lain. Imam Syafi'i memperhatikan ada dalil lain. Sampai saking nekatnya ulama kali ini mengatakan Sayyidah Aisyah kurang paham dalam hal ini. Lancang sekali ya. Sayyidah Aisyah dianggap kurang paham. Artinya dia merasa lebih pandai mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Sayyidah Aisyah. Ketika dia menolak apa yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah, di mana apa yang diucapkan oleh Sayyidah Aisyah itu bahwa kalau perempuan yang lewat tidak bisa dianggap batal, ini dipertimbangkan oleh Imam Ahmad sehingga Imam Ahmad tidak berani memfatwakan kalau yang lewat perempuan itu batal. Ulama kalian saya bahas ngotot, 3 ini batal, sebut dalam hadis batal. Sekarang yang dipertanyakan itu adalah bukan masalah hadisnya, bukan masalah lebih pandai mana Sayyidah Aisyah dengan Nabi, goblok nanya begitu. Lebih paham mana Syekh bin Bas dengan Imam Ahmad, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hanafi. Ini baru kita ngerti. Kadang-kadang kan kalian nggak masuk akal. Abu Syamah membagi bid'ah menjadi 2. Ditanya, lebih pandai mana Abu Syamah dengan Nabi Muhammad SAW? Imam Syafi'i membagi 2, tapi Nabi kan tidak membagi. Lebih pandai mana? Itu gobloknya muktamad sekali. Dia tidak paham bahwasanya Nabi ini adalah sumbernya. Imam Syafi'i itu yang memetik. Kok bisa yang memetik dibandingkan dengan tempat memetiknya? Kan goblok. Seharusnya yang dipertanyakan itu lebih paham mana Sutat ente itu dan ulama ente dengan Imam Syafi'i. Itu baru fair. Walaupun sudah kurang ajar ya kalau kita tanya seperti itu ya. Tapi lebih kurang ajar kalau ditanya lebih pandai mana dengan Nabi, lebih paham mana. Sama dengan sahabat tidak maulidan. 4 ulama madhab tidak maulidan. Saya mau ikut mereka. Ya. Oke, tidak maulidan oke. Tapi, apakah mereka menyalahkan maulidan? Apakah mereka bilang maulidan tidak ada dalilnya? Ibnu Hajar, ulama Syafi'iyah, mengatakan ada dalilnya. Lebih paham mana tentang madhab Syafi'i? Antara ente, sutat ente dengan Ibnu Hajar. Ini baru logis cara berpikirnya. Ini baru waras. Tidak perlu pandai, cukup waras. Jadi kita tahu diri. Jangan mau dicekoki narasi orang-orang sembalan yang tidak jelas, yang menabrak semua orang. Dengan didoktrin itu kan ucapan ulama. Kita minta dalil Quran, minta dalil hadis. Si goblok, memang Quran dan hadis menjadi dalil itu. Bagaimana caranya kalau nggak melalui ucapan ulama? Jadi tidak pernah ada Quran hadis itu menjadi dalil kecuali ada ulama yang mengatakan itu dalilnya, ini dalilnya. Paham ya? Paham ya? Nggak perlu susah-susah ini ya. Waras ya. Waras. Allahumma hdina. Ya memang
hidayah itu penting ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran dan melihat sesuatu yang benar itu sebagai kebenaran ya. Nggak mudah tertipu. Ya saya paham kalian kan juga susah untuk mentelaah pembicaraan yang berat ya. Gimana mentelaah yang tidak punya perangkat, ya kan? Mau mengukur kualitas ini baterai yang mana yang lebih bagus, nggak ngerti baterai. Mau mengukur ini air pH-nya berapa, kandungannya ini pH-nya berapa, nggak punya alat ukur. Akhirnya kalian lihat, oh kok jernih, gitu aja kan? Ya sudah ya. Makanya ikuti yang lebih banyak saja, lebih aman ya. Nggak mungkin ada sempalan-sempalan itu benar ya. Ketika dia menyelisihi mayoritas, udah begitu saja ya. Kalau saya salah, bertanggung jawab di hadapan Allah ya. Dan Allah wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.